Bapa di surga, terima kasih Engkau memberkati kami. Saat ini kami ingin mempelajari tentang Engkau, tentang sejarah penebukanmu, dan biar itu yang memberkati kami guna menjalankan tugas kami, mempersiapkan diri kami untuk melayani kehendak-Mu. Kami berserah waktu ini ya Bapak, Engkau lancarkan semuanya. Bapak tolong Engkau yang berikan kekuatan kesehatan bagi kami, dan juga sertai anggota keluarga kami, seperti Engkau menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Bapak. Kami membawa kampus kami biar Engkau senantiasa memegang dan membukakan jalan sehingga semakin maju untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berserah dalam nama Yesus. Amin. Oke, kita akan belajar. Kita akan belajar mengenai kalau perjanjian lama. Secara khususnya kita masuk ke dalam modul teologi perjanjian Adam. Teologi perjanjian Adam. Jadi pertemuan sebelumnya kita bahas mengenai teologi penciptaan. Benar ya? Teologi penciptaan. Nanti yang berhalang yang belum lihat, nanti lihat linknya, link YouTube-nya ya. Jadi Allah menetapkan, Allah menciptakan manusia dan Allah tempatkan di Taman Eden. Bagi mereka ada tugas untuk dilaksanakan. Ya. Apa tugasnya? Mengusahakan dan memelihara. Kita bisa temukan ini di Kejadian pasal 2. Kejadian pasal 2. Ayat 15 sampai 17. Ini tugasnya. Jadi, tugas mereka ada dua hal. Yang pertama mengusahakan, yang kedua memelihara Taman Eden. Tetapi ada larangan juga. Jadi ada perintah, ada larangan. Larangan adalah supaya mereka tidak makan dari buah pengetahuan baik dan jahat. Ayat 16 dan 17. Mungkin ada yang pernah tanyakan kepada saya begini. Kenapa Tuhan tidak hadir? Kenapa Tuhan tidak hadir dan langsung muncul melarang dan melindungi Hawa ketika ular itu berbicara dengannya? Kan bisa saja kan? Benar ya? Nah, kenapa demikian? Kalau kita lihat, banyak orang menghubungkannya dengan kehendak bebas. Free will, katanya. Ya memang itu juga. Tetapi satu hal yang harus kita perhatikan bahwa begini. Ketika Allah mendirikan perjanjian dengan Adam atau menempatkan Adam itu ke Taman Eden, itu ada perjanjian yang didirikan, yaitu perjanjian kerja. Ini perjanjian kerja atau perjanjian perbuatan. Buat apa perjanjian ini diberikan? Sama seperti kita di kampus, pasti ada aturan-aturannya. Benar ya? Ada aturan-aturannya. Supaya apa? Supaya teratur. Sama seperti itu, kalau kita lihat, dengan adanya perintah Tuhan, ada firman Tuhan ini, harus mengusahakan, memelihara taman, kemudian ada larangan. Di sini, keteraturan Taman Eden itu menampakkan kedaulatan Allah. Menampakkan kedaulatan Allah. Tidak ada keteraturan. Dan keteraturan itu bisa terwujud jika manusia percaya dan taat. Makanya, tiga Tuhan itu berbicara mengenai apa? Tiga Tuhan berbicara mengenai hal tidak percaya dan tidak taat. Ya kan? Sekarang pertanyaannya, setelah Tuhan bilang, pada hari engkau makan, maka engkau akan mati. Jadi ketika Hawa makan buah itu, apakah Hawa langsung mati? Ini pertanyaan. Gimana? Kan Tuhan Kalau bilang, pada hari engkau makannya, pastilah engkau mati. Nah, Hawa dan Adam kan mereka mati dari buah yang dilarang itu. Mereka mati nggak? enggak, Pak. Ternyata Mereka, ternyata tidak mati kan? iya Berarti Pak, yang benar yang mana? mereka tidak mati secara fisik tapi secara rohani. Jadi, secara rohani mereka mati. Mereka terputus dari Tuhan.
Karena apa? Ketidakpercayaan dan ketidaktaatan. Ya, tetapi pada akhirnya kematian secara jasmani pun mereka alami kan. Nah, jadi kejatuhan berbicara mengenai hal ini, tidak percaya dan tidak taat. Tetapi luar biasanya apa? Eh, di tengah-tengah di tengah-tengah kejatuhan umat manusia, Allah memberikan janji keselamatan di Kejadian 3:15. Hal inilah yang akan kita lihat. Yes. Dan perjanjian kerja atau perjanjian perbuatan. Intinya apa? Tadi ada perintah untuk dilakukan. Ya, ada perintah untuk mengusahakan dan memelihara. Kemudian ada larangan. Maka hidup mati dari Adam, dari manusia, itu bergantung pada ketaatan mereka. Ya kan? Nah, kita perlu ingat bahwa eh, Allah berkata begini, manusia hanya akan mati jika apa? Jika mereka tidak taat. Coba baca Kejadian 2 ayat 17. Ada yang rela baca? Kejadian 2 ayat 17. Silakan baca. Ada yang mau baca? Nggak ada yang mau baca? Saya yang baca kalau gitu. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pasti engkau mati. Artinya apa? Artinya, em, hidup dan mati Adam itu bergantung pada ketaatan mereka. Ini. Jadi, kalau kita lihat, ada pohon kehidupan, dan pohon pengetahuan baik dan jahat. Jadi, mereka eh, salah makan buah mereka. Kalau kita lihat, Allah tidak melarang mengenai pohon kehidupan, buah pohon kehidupan. Tetapi Allah hanya melarang buah pengetahuan baik dan jahat. Nah, makanya kalau kita lihat Adam sebagai perwakilan umat manusia, ketika dia jatuh, kita semua jatuh. Roma 5 ayat 12 bicara begitu. Tapi tadi dikatakan di tengah-tengah kejatuhan, Allah menganugerahkan keselamatan. Itulah yang dikenal sebagai proto-evangelium. Proto-evangelium. Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15. Dikatakan apa? Coba kita lihat ya. Dan 3 ayat 15 dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunan. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Di sini merupakan kutukan yang Allah berikan kepada ular. Nah, tapi di tengah-tengah perkataan Allah kepada ular, Allah berkata bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau di sini ular ya, dan perempuan ini, itu Hawa. Ya, nantinya namanya diganti menjadi Hawa. Antara keturunanmu dan keturunanmu. Keturunannya, keturunan ular ini, akan merumahkan kepalamu. Jadi keturunan perempuan itu akan menghancurkan setan. Dan engkau akan merumahkan penduduknya. Sini kita bisa melihat nubuat dari Yesus Kristus untuk keselamatan umat manusia. Itulah proto-evangelium. Janji tentang Mesias. Ada kemenangan atas setan. Dan semua itu digenapi oleh Yesus Kristus. Keturunan perempuan. Ya. Nah, maka kalau kita lihat tangan kalau misalnya putus ya masih bisa hidup, kaki putus masih bisa hidup. Kalau kepalanya hancur, nah, itu sudah tidak ada kehidupan lagi kan. Artinya ada kemenangan mutlak yang akan dianugerahkan.
Ya. Nah, kalau kita lihat bagaimana Adam itu jatuh, kalau kita lihat ini menggambarkan Adam dan Hawa itu tidak mengusahakan dan tidak memelihara taman. Ya, ini kita bisa lihat. Nah, coba kita uh, perhatikan. Kita perhatikan. Kita kembali ke kejadian 3. Di sini ular dia berkata kepada perempuan itu, di sini aja uh, ular itu bisa masuk ke dalam taman. Ini menampakkan bahwa Adam dan Hawa tidak mengusahakan dan tidak memelihara taman itu. Ya kan? Ya, harusnya mereka jaga. Itu seharusnya. Tetapi ular itu masuk ke dalam taman dan berkata kepada perempuan itu. Dikatakan ular itu berkata kepada perempuan, bukan kepada Adam. Dan ular itu berkata, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Sini, seolah-olah setan itu tahu tentang firman Tuhan. Padahal apa? Dia hanya menduga-duga saja. Gitu. Tapi dikatakan, perempuan itu ajak dia meladeni, merespon, dan justru bercakap-cakap. Ini. Jadi mereka tidak melihat bahwa ular itu sebagai musuh. Ini yang terjadi. Mereka tidak berjaga-jaga, mereka tidak memelihara taman itu. Tetapi perempuan itu tidak berhenti di situ. Kita lihat di sini. Perempuan itu bilang apa? Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kalau kita bandingkan apa yang dipahami oleh perempuan itu dan firman Tuhan, apa yang Tuhan firmankan itu berbeda. Di sini perempuan bilang apa? Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba, nanti mati. Coba kita bandingkan dengan Kejadian 2 ayat yang ke-17. Di situ bilang apa? Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari yang kau memakannya pastilah engkau mati. Di sini Tuhan tidak bicara mengenai raba. Jadi perempuan itu menambahkan firman, ya, menambahkan firman. Kita tidak boleh menambahkan firman Tuhan, tambah tentang firman itu tidak boleh. Ya. Di sini dia bilang Allah tidak bicara mengenai raba, tapi dia menambahkan raba. Kemudian Allah berfirman bahwa apa? Di hari engkau makannya, pasti engkau mati. Ini sangat tegas, sangat kuat. Tapi perempuan itu mengurangi, ya, mengurangi firman Tuhan dengan berkata bahwa apa? Dengan berkata, oh jangan makan atau raba, nanti kamu mati. Nanti kamu mati di sini. Ini menurunkan di bawah firman. Dia bisa mati, bisa enggak. Maka kita bisa tahu bahwa perempuan itu tidak percaya. Dia ragu. Firman Allah itu dirubah, ini menunjukkan kepada keraguannya kepada firman Tuhan. Makanya dia pun memberikan buah itu kepada suaminya. Dari sini apa yang salah? Yang menjadi pelajaran bagi kita adalah ketika um, Allah memberikan suatu firman, firman itu benar-benar kita harus pahami, harus mengerti dan jalankan. Kemudian apa? Kita harus proaktif mengajarkannya. Dan orang yang diajarkan itu pun harus proaktif mendengarkannya. Dari sini kita bisa tahu bahwa Adam ikut jatuh. Ya kan? Istrinya ragu, jatuh, kemudian Adam pun jatuh. Maka kita bisa tahu peristiwa ini menunjukkan Adam itu tidak proaktif untuk mengajarkan istrinya. Demikian juga istrinya tidak proaktif untuk bertanya.
Pada akhirnya ragu. Nah, hari ini guru dan murid itu harus sama. Guru harus memeriksa apakah mengerti atau tidak. Murid mengerti atau tidak. Murid pun apa ya harus oh, mengerti atau tidak ya. Jika belum paham harus tanya. Gitu. Nah ini suami dan istri Adam dan Hawa inilah yang terjadi. Ya kayaknya dia sudah tahu ya sudahlah. Yang penting sudah satu kali kasih tahu ya sudah selesai. Tapi tidak boleh demikian. Ya. Maka kalau kita lihat Adam dia menerima firman langsung dari Tuhan. Hawa tidak mendengar secara langsung perjanjian kerja itu, ya kan? Tetapi Adam menerimanya secara langsung. Di sini Adam harusnya proaktif. Jadi kalau kita lihat kata mengusahakan abad ini bicara mengenai em, mengusahakan kerja kasar, beribadah, bekerja, ya. Tetapi kata memelihara itu memeriksa, melindungi, mengawasi. Jadi Adam dan Hawa itu memiliki tugas untuk mengawasi dan menjaga. Ya, mereka harus bekerja keras untuk menjaga. Ya, pada akhirnya mereka tidak melakukan perintah Tuhan itu untuk mengusahakan dan memelihara taman. Pada akhirnya mereka jatuh. Ini. Nah, makanya em, karena Adam seperti ini, pada akhirnya tidak istrinya itu tidak apa ya memegang firman itu tidak percaya sungguh-sungguh pada firman. Jadi dia menjadi ragu. Ini yang terjadi. Jadi dia mengubah firman Tuhan. Makanya kalau kita perhatikan akar dari dosa itu adalah apa? Akar dosa itu adalah hal tidak percaya firman, tidak taat, kesombongan, hawa nafsu. Semua ini muncul di Kejadian pasal 3. Kalau kita baca. Ya, semuanya muncul. Ini akar dosa. Dan pada akhirnya mereka menerima hukuman. Hukuman bagi ular atau setan, ya, dikatakan bahwa mereka akan menjalar debu itu akan menjadi makanan mereka. Sekarang pertanyaannya, apakah ular makan debu? Tidak ada kan? Ular nggak makan debu. Nah, jadi debu di dalam Alkitab itu menunjuk kepada aib, kehinaan, atau kejatuhan. Artinya apa? Dia akan menjalar dalam perutnya, ular itu akan menjalar dalam perutnya dan dia akan makan debu. Artinya dia akan memakan orang-orang yang tidak ada, yang tidak percaya Tuhan. Yang tidak percaya Tuhan. Itu yang akan dilaksanakan. Artinya apa? Ular itu akan membuat orang-orang yang percaya menjadi ragu, pada akhirnya menjadi makanan mereka. Ini. Makanya orang yang gagal, orang yang merasa malu, eh, pada akhirnya mereka mereka akan menjadi makanan dari ular. Dan di kemudian hari, ular itu pada akhirnya men, akan apa ya, menerima penghakiman. Menerima penghakiman ini bahwa dia akan dihancurkan di kepalanya, hancur total. Ya, seperti itu. Makanya dikatakan di Kejadian 3 ayat 15 ada permusuhan antara keturunan ular dengan keturunan perempuan. Seperti itu. Nah, em, ada hukuman bagi perempuan juga. Itu semua kita bicara dari Kejadian pasal 3. Ya. Pertama-tama dikasih tahu bahwa akan sakit saat melahirkan. Zaman sekarang sudah ada operasi dan lain-lain. Ya, tetapi setiap kali melahirkan, seorang perempuan itu mempertaruhkan nyawanya. Ya, mau operasi secanggih apapun.
bisa mati kapan saja. Ya. Maka kutukan ini tetap ada sampai hari ini. Kemudian dikatakan bahwa dia akan berakhir kepada suami. Dia akan apa ya, mendambakan suami sampai-sampai tidak bisa menahan diri. Ya. Artinya perempuan itu akan ada di bawah otoritas suami. Dan hal ini ya masih terjadi, gitu ya, seperti itu. Kemudian ada hukuman bagi laki-laki. Hukuman bagi laki-laki dikatakan akan bersusah payah bekerja. Bersusah payah bekerja. Dan bersusah payah bekerja ini merupakan ekspresi yang sama yang digunakan ketika Allah berkata bahwa dengan bersusah payah perempuan akan melahirkan. Jadi sama seperti itu, laki-laki akan bersusah payah bekerja. Tetapi tidak berhenti di sini. Hukuman ketika Tuhan mengutuk Adam, Tuhan berkata, terkutuklah tanah karena engkau. Nah, bayangkan di sini. Ya. Kemudian pada akhirnya dikatakan, karena engkau debu, engkau akan kembali kepada debu. Seperti ini. Ini hukuman bagi laki-laki. Artinya kematian jasmani mengikuti kematian rohani itu. Ya. Pada akhirnya mereka diusir dari Taman Eden, mereka terpisah dari Allah, mereka mati secara rohani dan juga secara jasmani. Tapi, tapi setelah hukuman ini, apakah Adam itu masih memegang Tuhan atau tidak? Apakah dengan kekalahan apakah dia bertobat atau tidak? Ya, ini harus kita pelajari. Karena kalau nama Adam muncul dalam Alkitab, tanya kepada dunia kekristenan atau di dunia ditanya, mereka hanya berpikir bahwa Adam itu gara-gara Adam dosa, gara-gara Adam saya mati, gara-gara Adam kita semua berbuat dosa. Tetapi pertanyaannya, apakah Adam bertobat? Ya, nanti kita akan belajar mengenai hal itu. Tetapi bagian berikutnya kita akan lihat bahwa ada janji keselamatan. Janji keselamatan ini dikatakan di Kejadian 3 ayat 15 itu adalah proto-evangelium atau proto-gospel. Keturunan perempuan ini akan menghancurkan kepala ulat. Ini menunjuk kepada Yesus Kristus. Dan di mana Yesus menang? Yesus menang di atas kayu salib. Di atas kayu salib. Itu sebabnya meskipun di tengah-tengah kutukan, di tengah-tengah hukuman, Allah tetap memberikan pengharapan bagi Adam, so, bahwa mereka akan dipulihkan. Ini. Dan ada bukti yang diberikan. Ya, ada bukti yang diberikan. Itu adalah pakaian dari kulit binatang. Ya, kalau kita lihat di Kejadian 3, Kejadian pasal 3, ayatnya yang ke 21 dikatakan, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, kalau mengenakannya kepada mereka. Nah, di sini dikatakan bahwa sebelumnya setelah manusia itu jatuh dosa, mereka bikin apa? Mereka bikin pakaian dari daun pohon ara. Kejadian 37 di situ dikatakan, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Cawat di dalam bahasa Ibrani itu adalah chagora. Chagora, ya, itu cawat. Dan chagora ini hanya itu menunjuk kepada pakaian untuk menutupi daerah pinggul. Itu daerah pinggul. Gitu ya. Tetapi kalau kita lihat, chagora ini dibuat dari daun ponara. Maka tidak tahan lama. Iya kan? Tidak tahan lama. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan pakaian dari kulit binatang, Allah berikan, itu pakaian di sini dalam bahasa Ibrani-nya itu adalah ketonet. Ketonet. Ya, dari chagora ini ketonet. Itu seperti kalau perempuan itu pakai dress, cuma tangan panjang. Ini dari leher sampai ke lengan, sampai ke mata kaki. Jadi menutupi secara menyeluruh. Dan karena dibuat dari kulit binatang, ini tahan lama. Bisa memberikan perlindungan. Dari sini kita bisa mengambil
teologisnya, pesan teologisnya apa? Bahwa usaha manusia untuk menutupi dosa mereka itu hanya bertahan sementara dan hanya menutupi sebagian saja. Itu manusia. Mereka berusaha menutupi dosanya, malunya, tetapi tidak bisa tutup semuanya. Bahkan akan terbuka lagi. Itu usaha manusia. Tak tahan lama. Tapi jika Allah yang menutupi, itu akan tahan lama, bahkan sampai selama-lamanya. Ya kan? Dan menutupi secara keseluruhan. Orang-orang, kalau misalnya kita lakukan kesalahan kepada seseorang yang lain gitu ya, dia akan ingat terus kan? Mungkin dia akan lupakan sedikit, tetapi sebagian besar dia akan ingat. Tetapi Tuhan dia akan lupakan semua. Makanya Yesus buktikan itu di atas kayu salib. Jadi itulah pakaian kulit binatang. Allah yang menyediakan, dan kita perlu lihat ketika dikatakan pakaian dari kulit binatang, artinya ada binatang yang dikorbankan. Benar ya? Ada binatang yang dikorbankan. Ini menyimbolkan Yesus Kristus akan dikorbankan untuk menutup dosa. Ini menutup dosa umat manusia. Nah, jadi dengan iman kita percaya bahwa kita semua telah menerima pakaian dari binatang ini di dalam Yesus Kristus, ya, menutupi dosa kita. Jadi kita bisa lihat awal sejarah penebusan seperti apa. Meskipun di tengah-tengah penghakiman, di tengah-tengah penghukuman, Allah tetap menunjukkan kasih-Nya. Tengah-tengah keadilan yang tegas, ada kasih Allah. Dan dasar perjanjian dalam Alkitab kalau kita lihat itu semua muncul dalam protogospel ini, ya, protogospel ini. Bahwa apa? Ya? Bahwa manusia akan dipulihkan lewat siapa? Lewat keturunan perempuan, yaitu Yesus Kristus. Oke, ya. Jadi penyebab kejatuhan kita tahu bahwa itu adalah apa? Tidak percaya dan tidak taat pada firman. Ya. Kemudian ada hukuman yang diberikan baik kepada ular, pada perempuan, dan juga pada laki-laki. Pakaian kulit etonet, ya, etonet memiliki makna yang sangat mendalam, yaitu merupakan bukti bagaimana iman Adam itu telah diwariskan kepada generasi selanjutnya. Ini kita akan lihat dalam pertemuan selanjutnya. Nah, di Proto Injil kita juga sudah lihat tadi, Proto Injil atau Proto Evangelium. Baik, sampai di sini ada yang bertanya? Baik, saya pikir nanti saya akan berikan langsung ini saja, apa namanya, eh, materinya. Nanti kalian teman-teman semua bisa baca langsung ya, bisa baca langsung. Nah, untuk mau kembali pelajaran hari ini, itu saja. Oke, ada yang lain yang mau disampaikan? Ada pertanyaan? Silakan. Kalau tidak ada, kalau ini kalian ada apa? Udah nggak ada kelas? Udah bebas ya? Ini nggak ada yang jawab, berarti. Oke, pertanyaan selanjutnya ini lebih penting kayaknya. Udah ngopi belum? Ya, kalau nggak ada yang jawab, saya nggak jadi traktir kalau gitu.
Warung di depan masih buka nggak ya? Udah tutup ya? Udah nggak ada lagi, nggak jualan. Masih tidak ada yang jawab. Baik kalau gitu. Aman, Pak, aman. Saya mau traktir kopi, tetapi kayaknya kurang minatnya ya. Ya, mau ditraktir? Mau nggak? Ya, kalau di luar Jakarta apa boleh buat? Boleh, Traktir Pak, boleh. masing-masing. Ya, nanti bilang aja ke warung Pak Yudi yang traktir gitu. Ya, setiap orang ya mau pesen apa ya silakan aja. Ya, nanti kabari siapa yang akan kabari di grup aja. Nanti saya transfer ke Ibu Jess. Ya, nggak setuju? Oh ya udah nggak apa-apa. Gitu. Sangat setuju. Nggak setuju Sangat ya? setuju, Pak. Nggak Sangat setuju. setuju, Pak. Oke. Ya nanti kabari lewat grup aja ya. Untuk teman-teman yang di luar kampus ya mungkin kapan kita bisa ngopi sama-sama ya. Baik begitu. Eh, nanti setelah ini jangan lupa langsung ke warung. Terus kasih tahu di grup totalnya berapa. Ya, totalnya berapa. Nanti saya itu transfer ke Ibu Jess langsung. Ya, oke. Jadi, Pak, pertanyaannya, itu berlaku untuk anak yang di asrama ya, Pak? Untuk di luar tidak ya? Susah transfernya gimana? Ya, oke. Baik kalau gitu. Ya, kalau kita bisa kopi darat kayaknya enak gitu ya. Bisa ketemu. Ya, nanti ada kesempatannya sampai kita berdoa. Baik kalau begitu, nanti di saya tunggu kabarnya di grup ya, di grup aja nanti dikabarin berapa jumlahnya. Kita tutup dengan doa Bapa kami, ya. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, katakanlah kerajaanmu, jadilah aku di bumi seperti di surga. Dan kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampuni kami akan salah kami segala juga mengampuni orang yang salah kami. Dan jangan bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Dan yang kami pilih kerajaan dan kuasa dan kemuliaan akan selama-lamanya. Amin. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu. Terima kasih, Pak. Shalom Ja- semuanya. Jangan lupa materinya dibaca ya. Nyanyi Ini, Pak.